Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan dari kelas Bela Negara G208 dengan NPM terakhir 080. Jadi di sini saya akan mengulas artikel bela negara yang berjudul Penerapan Nilai Bela Negara sebagai Landasan Etika dan Desain dalam Arsitektur. Jadi untuk pendahuluan, bela negara pada umumnya sering dipahami sebagai aktivitas fisik seperti mengikuti pelatihan militer atau menjaga keamanan wilayah. Dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini, bela negara memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu. Setiap warga negara memiliki peran strategis dan menjaga keberlangsungan negara melalui bidang keilmuan dan profesinya masing-masing. Jadi bagi saya sebagai mahasiswa arsitektur, kontribusi bela negara dapat diwujudkan melalui cara berpikir, merancang, dan berkarya untuk membangun suatu lingkungan binaan yang nyaman, aman, inklusif, serta berkelanjutan. Jadi arsitektur tidak hanya yang berkaitan dengan bangunan, tetapi meliputi pemecahan masalah yang kompleks, mulai dari peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian budaya, hingga penyediaan ruangan publik. Jadi sebagai eh, garis besarnya artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai bela negara dapat diterapkan oleh mahasiswa arsitektur berdasarkan 5 aspek utama. Yang pertama yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Jadi isinya yang pertama, eh, cinta tanah air melalui pelestarian arsitektur Nusantara. Jadi saya sebagai mahasiswa arsitektur, salah satu bentuk nyata cinta tanah air adalah mempelajari, memahami, dan melestarikan arsitektur Nusantara. Jadi implementasi bela negara dalam mahasiswa arsitektur itu bisa dengan cara mengintegrasikan kearifan lokal tersebut dalam desain rancangan kita, terutama dalam upaya menghadirkan bangunan yang sesuai dengan iklim tropis, lembab. Mahasiswa arsitektur dapat melakukan penelitian kecil, membahas studi preseden, atau menganalisis transformasi arsitektur tradisional, sehingga nilai-nilai budaya itu tidak tergerus oleh globalisasi. Dengan menjaga identitas arsitektur lokal, mahasiswa secara tidak langsung itu menjaga jati diri bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai bela negara tadi. Terus lanjut yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini dapat ditunjukkan dengan membuat desain yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Jadi bukan hanya orientasi ekonomi atau estetika semata. Peran mahasiswa arsitektur adalah memastikan bahwa rancangan yang diciptakan mampu memberikan manfaat sosial dan memperbaiki kualitas ruang hidup. Contoh bentuk implementasinya antara lain yaitu seperti kita dapat merancang sebuah fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Terus yang kedua, melakukan analisis site atau analisis dampak lingkungan yang mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan dalam desain arsitektur. Yang keempat, mengembangkan konsep ruang publik yang mendukung interaksi sosial dan memperkuat rasa kebersamaan. Yang ketiga, setia kepada Pancasila melalui arsitektur berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi bagi kami mahasiswa arsitektur, Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tapi pedoman dalam merancang ruang dan lingkungan pada bidang arsitektur. Contohnya yaitu menyediakan hunian yang layak bagi semua kalangan, ruang termasuk rumah subsidi dan tata ruang yang tidak mendiskriminasi masyarakat kecil. Yang kedua, menciptakan bangunan yang memenuhi standar kenyamanan, termal, pencahayaan alami, dan ventilasi baik demi kesehatan pengguna. Yang ketiga, merancang ruang publik yang menjadi tempat berkumpul lintas budaya sehingga dapat memperkuat harmoni sosial. Yang keempat, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses desain. Yang kelima, menciptakan ruang ibadah yang nyaman, inklusif, dan mudah diakses. Selanjutnya, pada nilai keempat, yaitu rela berkorban dengan mengutamakan masa depan lingkungan. Maksudnya yaitu rela berkorban dalam konteks arsitektur itu dapat diartikan sebagai kesediaan untuk merancang bangunan yang tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi menguntungkan untuk masyarakat luas. Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman ekologis seperti banjir,
kenaikan suhu, polusi udara, dan penurunan kualitas air. Jadi tugas arsitek ini memiliki kewajiban moral untuk memikirkan solusi jangka panjang dari ancaman ekologis tadi itu. Contoh prinsipnya yang dapat diterapkan yaitu seperti penggunaan material lokal untuk mengurangi jejak karbon. Yang kedua, pemanfaatan pencahayaan alami dan ventilasi silang untuk mengurangi konsumsi energi. Yang ketiga, perancangan ruang terbuka hijau dan sistem drainase berwawasan lingkungan. Yang keempat, memikirkan mitigasi bencana seperti desain bangunan tahan gempa atau banjir. Selanjutnya yang kelima, nilai yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara melalui peran arsitek sebagai problem solver. Jadi di era saat ini, arsitek tidak hanya dituntut untuk menggambar, tetapi mampu memecahkan berbagai masalah yang kompleks yang melibatkan aspek sosial, budaya, teknis, dan ekologis. Jadi kemampuan arsitek dalam berpikir kritis, analitis, dan kerjasama merupakan bagian dari kemampuan awal bela negara yang sangat diperlukan. Contoh bentuk implementasinya yaitu seperti mempelajari standar dan peraturan bangunan seperti standar nasional Indonesia, PUPR, dan RT/RW sekitar. Yang kedua, mengembangkan desain yang aman, fungsional, dan humanis. Yang ketiga, memperluas wawasan mengenai isu-isu nasional seperti ketimpangan hunian, urbanisasi, dan perubahan iklim. Yang keempat, mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat seperti proyek perancangan bersama warga. Dengan keterampilan tadi itu, mahasiswa arsitektur dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembangunan nasional. Terus sebagai penutup, kesimpulannya yaitu bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi tugas seluruh warga negara Indonesia, termasuk mahasiswa arsitektur itu sendiri. Jadi melalui bidang kami, mahasiswa dapat menunjukkan komitmen bela negara melalui pelestarian budaya arsitektur Nusantara, rancangan fasilitas yang berorientasi masyarakat, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam desain, komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, serta kemampuan profesional yang mendukung pembangunan bangsa. Implementasi bela negara dalam arsitektur memiliki dampak jangka panjang, karena setiap keputusan desain itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, mahasiswa arsitektur memiliki peran yang sangat penting sekaligus strategis dalam membantu negara menciptakan ruang hidup yang layak, aman bagi seluruh warga negara. Jadi melalui karya-karya arsitektur dapat menjadi agen perubahan yang menjaga identitas bangsa sekaligus menjawab tantangan zaman saat ini. Sekian ulasan artikel saya yang berjudul Penerapan Nilai Bela Negara sebagai Landasan Etika dan Desain dalam Arsitektur. Terima kasih.